kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Setelah hampir sebulan tutup akibat diterjang banjir bandang, RSUD Perelak Aceh Timur kembali beroperasi. Sejumlah guru dan santri sebuah dayah di Kabupaten Aceh Utara berjibaku menggotong bantuan dengan menaklukkan medan berat demi membantu para korban banjir bandang. Relawan terus bergerak meringankan beban para korban banjir bandang dengan menyalurkan bantuan dan pemulihan trauma bagi anak-anak. Bantuan kemanusiaan untuk para korban banjir di Kabupaten Aceh Utara masih berdatangan. Sebanyak 5 truk bantuan disalurkan ke Dusun Pedari, Desa Lebok Pusaka, Kecamatan Langkahan pada Minggu pekan lalu. Bantuan berupa beras, bahan makanan pokok, air minum, pakaian layak pakai, obat-obatan hingga kebutuhan rumah tangga diantar perwakilan perusahaan. Seluruh bantuan langsung diantar ke lokasi terdampak dan diserahkan kepada warga melalui posko pengungsian. Perusahaan swasta membantu para korban banjir sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus hadir di tengah penderitaan warga. Awalnya kita pernah datang di awal kita pernah datang ke sini dan ini kita datang kali kedua. Jadi kalau soal menyentuh itu yang namanya juga sebagai manusia kita lihat dengan masyarakat dan warga dengan dampak musibah yang sangat besar ini sehingga kita terpanggil untuk membantulah warga kita di sini semampu dengan kemampuan kita, swadaya kita yang akan kita bawa ke sini. Artinya kita kembali ke sini kali kedua ini karena kita lihat dampaknya sangat besar khususnya di Kecamatan Langkahan di beberapa desa yang ada di posisi saat ini. Kehadiran 5 truk bantuan disambut haru oleh warga dan aparatur Gampong. Apalagi selama ini persediaan logistik masih terbatas sehingga bantuan tersebut datang saat yang tepat. Adanya bantuan dari Panglima Rimbo, baik itu bantuan yang pertama dan bantuan yang hari ini itu sangat-sangat membantu untuk warga kita untuk saat ini. Kalau untuk saat ini, kalau keperluan seperti tenda, karena sebagian ada juga masuk tenda tapi belum tercukupi, baru untuk posko-posko aja. Titik pengungsian ada 5 titik. Bedari di Dusun Tanah Merah, Len Pipa, Perumahan, Selemak, Serah Raja. Banjir yang melanda Kecamatan Langkahan menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Banyak rumah terendam dan rusak berat, sehingga masih membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk pemulihan pasca bencana. Banjir ini bukan hanya tentang air yang meluap, tapi keluarga yang kehilangan rumah, anak-anak yang kehilangan rasa aman. Bantuan tersebut diharapkan bisa sedikit meringankan beban mereka yang sedang musibah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Saat para relawan masih berkutat pada pembersihan lokasi banjir bandang dan penyaluran bantuan, anak-anak pengungsi banjir butuh pemulihan. Relawan dari sebuah yayasan menyempatkan diri menghibur dan memberikan pertolongan pertama psikologis bagi ratusan anak-anak di tempat pengungsian, Desa Bukit Linteng, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Pemulihan trauma bagi anak-anak korban banjir tidak bisa diabaikan. Apalagi mereka sudah mengungsi hampir sebulan sehingga penuh dengan tekanan dan penderitaan. Berada di pengungsian lebih dari 3 pekan justru tidak membuat mereka putus asa. Maka kehadiran relawan yang membangkitkan semangat anak-anak akan menghadirkan kembali keceriaan. Tim relawan dari Yayasan Solidaritas Aksi Peduli (YSAP) harus menembus perjalanan jauh dan medan yang sulit untuk tiba di lokasi pengungsian.
Para relawan ini mencoba membantu anak-anak agar merasa aman, tenang, sehingga mengatasi stres usai mengalami bencana. Pertolongan pertama psikologis ini untuk mencegah trauma lebih parah dan mempercepat pemulihan mental. Jadi coba dilihat jumlah anak-anak juga ratusan, ada 300 anak yang ada di sini dan mereka semuanya dalam usia pendidikan tapi tidak bisa sekolah karena aksesnya terputus. Semua barang-barang sekolah mereka hilang di bawah air dan kita tidak tahu entah kapan mereka bisa aktif lagi untuk bersekolah. Saat ini tidak ada kegiatan apapun di sini untuk anak-anak, untuk lansia, untuk ibu-ibu. Mereka juga harus membuka dapur umum dengan fasilitas yang sangat minim. Fasilitas dapur umumnya sangat minim, tidak ada hal-hal banyak untuk dimasak. Tolong teman-teman bisa ke sini, pemerintah juga memperhatikan hal-hal yang ada di sini. Tim YSAP Foundation berharap pemerintah dan relawan lain memperhatikan kondisi pengungsi korban bencana anak-anak, tidak putus asa dan terus semangat pasca bencana banjir bandang. Tim relawan ini juga menyalurkan berbagai bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana, seperti bahan pokok, pakaian, selimut, perlengkapan ibadah, dan pakaian bagi anak-anak. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini dalam Berita Aceh. Atas nama rekan yang bertugas, saya Kesha Putri Wiliani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.